116. Al-Imran 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Fi hadhil hayatid dunya kamathali rihim fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum. Im fiha sirrun asabat min zalamu anfusahum. Asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Min zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Allahu walakin anfusahum
وما تخفي صدورهم أكبر ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir lan tughniya dia tidak akan bisa mencegahnya anhum dari mereka amwaluhum harta benda mereka wala auladuhum dan tidak pula anak-anak mereka minallahi dari siksa Allah syai'an sedikit pun wa ulaika dan mereka itulah ashabun nari penghuni neraka hum mereka fiha di dalam neraka itu khaliduna kekal selama-lamanya. Mathalu perumpamaan ma yunfiquna apa yang mereka infakkan fi hadhil hayatid dunya dalam kehidupan dunia ini kama thalirihin bagaikan angin fiha yang mengandung sirrun hawa yang sangat dingin asabat yang menimpa hartha qaumin ladang suatu kaum zalamu yang mereka zalim anfusahum pada diri mereka fa'ahlakathu maka angin itu membinasakannya wama dan tidaklah zalamahumullahu Allah menzalimi mereka walakin akan tetapi anfusahum mereka sendiri yadlimuna menganiaya diri sendiri. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang amanu mereka beriman la tattakhidhu janganlah kalian menjadikan bitanatan teman kepercayaan min dunikum
dari selain yang beragama dengan kalian. La ya'lunakum, mereka tidak henti-hentinya khabala, memberikan kemudaratan pada kalian. Waddu, mereka menginginkan ma'anittum, kalian sengsara. Qad badat, sungguh telah jelas al-baghdha'u, kebencian mereka, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, wa ma tukhfi, dan apa yang disembunyikan, suduruhum, hati mereka, akbaru, lebih banyak. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan, lakum, pada kalian, al-ayati, ayat-ayat tentang hal tersebut. In kuntum, jika kalian adalah ta'qiluna, memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengaturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati para sepuh, jemaah sekalian yang hadir pada pengajian malam hari ini, para imam, para takmir masjid yang rawuh ikut pengajian malam ini yang semuanya saya takdiri. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari ayat sebelumnya tentang bagaimana orang-orang kafir yang mereka itu membangga-banggakan anak-anak mereka dan juga harta benda mereka, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughniya, tidak akan pernah sanggup menahan, anhum, dari mereka orang-orang kafir maksudnya, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dari juga anak mereka, minallahi syai'a, dari siksa Allah sedikit pun. Jadi kalau terjemahan bebasnya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah bisa menghalangi murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengumandangkan harta dan anak mereka, walaupun hanya nanti kita terjemahkan, kita tafsirkan maksudnya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Khalid, itu artinya kekal. Mathalul ladzina yunfikuna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan mereka yang dianggap orang-orang kafir. Perumpamaan orang-orang kafir yang berinfak, mengeluarkan hartanya di kehidupan dunia ini, kamathalirihin fiha sirrun, perumpamaan seperti angin yang mempunyai arwah yang sangat dingin. Sirrun itu artinya roh angin yang sangat dingin gitu ya. Jadi angin itu kan kadang panas, kadang dingin, tapi sangat dingin. Asabat harta qaumin, yang mana dengan angin itu menyebabkan merusak daripada kebun-kebun suatu kaum yang mereka ingkar kepada diri sendiri. Fa ahlakathu, lalu kemudian dengan adanya angin itu kebun mereka itu binasa.
Wa ma zalamahumullahu, tidaklah Allah berbuat aniaya kepada mereka, walakin anfusahum yadlimun, akan tetapi yang menganiaya mereka itu adalah diri mereka sendiri. Terus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kalian menjadikan mereka ini orang-orang kafir, bitanatan, teman kepercayaan. Ini perlu digarisbawahi, bitana artinya teman kepercayaan, min dunikum, dari selain yang seagama dengan kalian, berarti yang selain Islam gitu. La ya'lunakum khabala. Kenapa? Yang pertama disebabkan karena mereka senantiasa tidak bosan-bosannya akan menimpahkan kepada kalian adalah kesengsaraan atau kemudaratan. Wadduna anittum, dan begitu juga yang kedua, mereka itu menginginkan orang-orang Islam ma'anittum, mereka itu sengsara. Kalau tadi mudarat, kemudian habis kemudaratan itu kesengsaraan atasnya. Kemudian qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kapan kita mengetahui tentang itu? Qad badatil baghdha', sungguh nampak kebencian mereka itu, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan juga apa yang tersimpan di dalam hati mereka itu lebih banyak. Seolah-olah Allah mengatakan sudah nampak kepada kita kebencian mereka kepada umat Islam dilihat dari lisan mereka, dan begitu juga apa yang disembunyikan di dalam hatinya lebih banyak. Artinya apa yang diucapkan itu masih sedikit, yang lebih banyak itu di dalam pikiran mereka. Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian semua itu dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. In kuntum ta'qilun, jika kalian itu mau memahaminya. Ini terjemahan secara bebas. Kemudian kita akan tafsirkan sekali lagi. Yang dimaksud dengan tafsir itu penjelasan yang rinci yang diambil dari hadis, perkataan ulama, dan juga perkataan para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan tafsir itu bayyin, penjelasan yang lebih konkret. Ya, konkret. Yang mana tafsir itu kadang-kadang Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Kemarin kan sudah kan beri disebut dengan at-tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Kepencet. Kaget aku, tak kira orang apa. Udah, masya Allah. Monggo, belum? Yang belum nunggu. Ya monggo Bapak Ibu sekalian dinikmati dulu biar enggak terlalu apa? Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang sudah, yang belum sabar dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi tafsir itu adalah bagian penjelasan dari Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an butuh dijelaskan? Karena Al-Quran itu masih sifatnya dia itu am, maka oleh sebab itulah perlunya ada penjelasan. Kan kayak seperti waqimus shalah, berarti itu kemudian dalam Al-Quran disebutkan apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimah. Lalu kemudian Allah memberikan kepada Nabi Adam itu sebuah kalimat. Kita kan nggak paham kalimat itu apa. Kemudian disebutkanlah di dalam tafsir di dalam Al-Quran ayat yang lain. Yang dimaksud dengan kalimat itu apa? Doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Disebutkan oleh Allah, ditafsirkan siratal ladzina an'amta. Nah itulah, itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tapi ada juga tafsir Al-Quran dengan hadis. Jadi seperti contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Quran tidak ada salatnya harus 5 kali sehari semalam, duhur 4 rakaat, tidak ada kan? Nah, makanya jangan dibelenterkan oleh siapa dulu itu. Saat 5 waktu rawannya Al-Quran gitu.
Jadi Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis. Maka kata hadis apa mengatakan yang dimaksud dengan salat itu as-salatul maktubah. Yang dimaksud dengan di sini adalah salat 5 waktu. Zuhur, asar, itulah dan seterusnya. Kemudian diriwayatkan oleh para sahabat juga seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, yang dimaksud dengan datang ke sini kesempurnaan Islam, itu dipahami oleh sahabat. Lalu kemudian maksudnya adalah bahwasanya sebentar lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Itu nanti. Nah begitu juga ayat-ayat ini kan kita tidak paham 100% kalau hanya membaca terjemahannya. Maka oleh sebab itu adalah yang disebut dengan tafsir. Nah, tafsir itu untuk menjamin adanya tafsir itu ada pengertian. Kemudian nanti masuk asbabun nuzul, itu bagian daripada tafsir semuanya. Ya. Ini kita singgung sedikit-sedikit tentang masalah ilmu Al-Qur'an itu biar nanti juga dapat tafsir, dapat ilmu Al-Qur'an. Itu. Pokoknya sabar aja. 5 tahun insyaallah udah rampung. Ya. Terus kemudian di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya ahli kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab itu tidak semuanya menentang Al-Quran dengan Nabi. Tidak? Laisu sawa'a. Mereka itu tidak sama. Ada yang mereka itu menentang 100%, tapi ada juga yang dia percaya tapi gak melakukan. Ada Islam tenan, baik, tapi orang-orang melakukan. Tapi ada juga yang mereka percaya lalu kemudian beriman dan melakukannya. Itu orang sebut kemarin siapa? Abdullah bin Salam. Itu beberapa banyak kan orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu juga tidak pernah dikurangi sedikit pun amal saleh. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah bahwasanya orang-orang kafir itu dia itu tidak akan bisa dihalang-halangi dari murka Allah karena punya anak ataupun karena harta. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini secara khusus adalah orang Yahudi. Akan tetapi menurut jumhur ulama, kafaru di sini karena sifatnya umum, maka mencakup orang semua selain Islam. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau semuanya. Itu termasuk. Apa kata Allah? Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Sesungguhnya tidak akan pernah. Jadi bedanya kemarin sudah disebutkan kalau bedanya lan dengan la. Kalau la itu tidak akan, tetapi ada kemungkinan akan. Itu la. La yahya wa la yamut, gitu kan? Tidak hidup dan tidak mati. Tapi kadang-kadang la itu bermakna artinya bisa hidup, bisa mati. Tetapi kalau lam itu tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Artinya berarti lebih dahsyat daripada la. Sehingga lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya anak-anak mereka dan harta benda mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan orang kafir tersebut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Jadi itu yang maksud. Lalu kenapa yang disebutkan hanya anak dan harta, bukan yang lainnya? Dan begitu. Maka kemudian ditafsirkan oleh para ulama menyebutkannya kenapa yang dimaksud di sini hanya orang kafir itu, yang dimaksud di sini adalah harta dengan anak, yang lainnya enggak, istri apa suami itu enggak disebutkan kan? Maka dijawab oleh para mufassir disebutkannya anak dan harta mereka karena dalam pikiran orang-orang kafir itu nanti ketika dia mau disengsarakan maka akan ditolong oleh harta dan anak mereka. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Saba. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin.
Sesungguhnya orang-orang kafir mengatakan qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulad. Kami itu lebih banyak harta dan anaknya daripada mereka orang Islam. Wa manahnu mubi'adzibin, maka oleh sebab itu kami tidak akan pernah disiksa. Berarti kan membanggakan dua hal, yaitu harta dan anak. Pertanyaan lagi yang kedua. Lalu kenapa bukankah orang-orang Islam juga nanti ketika di akhirat gak bermanfaat lagi harta? Begitu juga anak. Sebagaimana di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, gitu kan? Lalu kenapa? Kok hanya orang kafir, orang Islam enggak? Jadi orang Islam itu yang bermanfaat anaknya kalau masih hidup. Masih hidup sekarang, seumpama kita bapak meninggal, anak ada, mendoakan itu bermanfaat. Tapi kalau sudah sama-sama mati, sama-sama meninggal, maaf, sama-sama meninggal, udah nafsi-nafsi. Tidak boleh bapak meninggal orang, udah pusing dewek. Itu maksudnya. Jadi masih hidup beginilah. Kita ini boleh bisa bermanfaat buat orang tua kita yang telah meninggal masih hidup. Tetapi kalau nanti sudah meninggal kan udah putus, kita gak bisa ngapa-ngapain, sehingga sama dengan mereka. Nah itu. Lalu permasalahannya kenapa yang membedakan walaupun sama-sama nantinya tidak bermanfaat ketika di akhirat? Maka para ulama menyebutkan karena sesungguhnya mindset mereka dengan orang Islam berbeda. Kalau orang kafir mengatakan nanti di akhirat itu kalau kita akan disiksa akan ditolong oleh harta dan anak. Diibaratkan sebagaimana kalau ada orang kena penjara kemudian bisa ditebus harta tuh. Coba. Dan ini banyak. Mau jujur gak jujur tetap ada. Mau di Indonesia mau di luar negeri sama. Sehingga ada istilah sekarang ini maujud fulus mulus. Ada uang mulus kan gitu. Berarti mal amwal. Lalu begitu juga anak ketika itu juga kenapa? Karena dia akan melindungi. Ketika anaknya sudah gede, sudah dewasa, kemudian orang tuanya mau dianukan oleh orang lain, pasti anaknya akan membela. Begitu. Begitulah. Sehingga yang dibangga-banggakan oleh orang kafir itu anak dan hartanya. Sehingga dia menganggap bahwa nanti tidak akan pernah disiksa. Sementara orang Islam mengatakan bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sementara orang Islam mengatakan dengan anak dan harta itu adalah ujian. Kan beda kan? Kalau orang Islam mengatakan harta dan anak itu sebagai ujian bagi kita, sementara orang kafir mereka keduanya itu penolong. Jadi dari awalnya sudah berbeda. Maka itulah kenapa di sini puncak yang pertama adalah amwal wa aulad, disebabkan dua hal itulah yang kebanyakan orang itu menjadikan tokoan atau menjadikan paduan. Kemudian, jadi kata-kata syai'a di situ sedikit artinya syai'a itu kan sesuatu. Akan tetapi kalau bentuknya dia itu nakirah seperti ini, jadi ada nakirah, ada makrifat kan? Jadi nyambung kok nakirah sama makrifat. Enggak wae, cepat gitu. Jadi bukan makrifat sering kita dengar bukan. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab ada namanya makrifat, ada namanya nakirah. Kalau ada alnya itu disebut dengan makrifat, kalau enggak ada alnya itu disebut dengan nakirah. Gitu kan? Kalau asyai' berarti dia namanya makrifat. Tapi kalau syai'a itu namanya nakirah. Jadi kalau lafaz syai'a itu tidak menggunakan kata al, maka terjemahannya syai'a itu bukan sesuatu lagi tetapi sesuatu yang sedikit, disebut dengan taklid. Berarti terjemahan secara harfiahnya sesungguhnya harta benda mereka, anak-anak mereka, orang-orang kafir maksudnya, nanti di akhirat tidak akan pernah bisa menolong mereka walaupun hanya sedikit saja. Nah, itu saya artinya begitu. Apa kata Allah selanjutnya? Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan mereka itu bukan apa akan tetapi dia adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.
Ini ayat yang pertama. Jadi intinya sudah kesambung bahwa mereka ingin nanti di akhirat itu yang dibanggakan adalah anak dan hartanya. Akan tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini turunnya ayat ini berkaitan dengan orang kafir, orang Yahudi, yang mereka itu punya anak yang kaya raya, lalu kemudian juga dia punya anak yang sangat tampan, lalu kemudian dia mengatakan ketika diingatkan bagaimana nanti kamu di akhirat, kemudian dia menjawab, aku punya anak dan harta yang akan melindungi aku. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban dari mereka. Ini kan berarti ada sebab. Selanjutnya, kemudian yang kedua, jadi fungsinya mereka itu pasti di neraka. Kemudian yang kedua, mathalu ma yunfikuna, perumpamaan apa? Ma itu berarti banyak apa? Ma yunfikuna, yang mereka nafkahkan, infakkan, fi hadhil hayatid dunya, di dunia ini. Ini sebagai jawaban buka, apakah orang kafir bersedekah diterima apa enggak gitu. Ya kan? Sering mendapatkan gitu. Diterima enggak? Ini jawabannya. Kan banyak. Apakah kalau orang kafir nyumbang ke masjid dia dapat pahala enggak? Gitu kan? Nah itu kita lihat. Apa kata Allah? Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Perumpamaan apa yang mereka infakkan. Infak itu keluarkan. Fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Kama talirihin, perumpamaan sebagaimana angin. Jadi yang mereka keluarkan itu seperti angin. Angin apa? Fiha sirrun, yang mana angin tersebut mengandung hawa yang sangat dingin sekali. Para mufassir sirrun itu mengatakan yang sangat panas. Berarti dua-duanya gak enak. Sehingga orang Arab itu lebih baik musim dingin atau musim panas? Jawabannya kira-kira apa? Musim panas. Betul, musim panas lebih enak. Karena kenapa ada AC? Tetapi kalau musim dingin itu susah karena masuk ke tulang gini. Sehingga kalau di Mesir itu AC-nya bukan hanya AC dingin tapi AC panas. Jadi kalau ke kiri jadi dingin, ke kanan jadi panas. Jadi di dalam ruangan itu bisa sesuai style ya. Kalau di sini kan namanya AC pasti dingin, belum tentu. Namanya AC di Mesir ya bukan hanya di Mesir, di negara-negara yang di situ ada 4 musim, itu pasti di situ AC-nya itu tidak sama dengan di sini. Beda. Jadi ketika musim panas dia didinginkan, ketika musim dingin dipanaskan. Jadi ruangan itu jadi panas. Jadi panas, seolah-olah jadi kompor. Itu gitu. Ya. Jadi gitu. Sehingga perumpamaan mereka yang menginfakkan di jalan apapun di dunia ini, dia diumpamakan seperti angin, yang mana angin itu membawa aroma yang sangat dingin atau yang sangat panas. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Lalu kemudian angin yang aromanya panas dan dingin seperti itu menimpa tanaman-tanaman suatu kaum yang mereka itu zalim kepada diri sendiri. Pertanyaannya, apakah ketika tanaman-tanaman itu kena angin yang sangat panas, hidup apa enggak? Kan mati. Sementara orangnya butuh. Orang ibu milik kebun itu kan butuh, akan tetapi anginlah yang begitu juga fa'ahlakathu, lalu kemudian dia akan binasa. Begitu juga perumpamaan orang yang kafir itu memberikan sesuatu kepada orang atau kepada lembaga dan lain sebagainya, mengharapkan nanti, ya kan? Agar supaya apa yang dia keluarkan itu berbuah nantinya mau dipetik di akhirat. Tapi perumpamaannya seperti tadi, walaupun dia pengen akan tetapi tidaklah berguna. Disebabkan karena apa? Keimanan yang berbeda. Jadi yang membedakan kan amantunya itu, saya berimannya itu. Raditu billahnya yang berbeda. Coba sama-sama, maaf ini contoh konkret. Seumpama kita di masjid atau di tempat-tempat yang umum yang di situ banyak kemaslahatan umum.
Ada orang Islam bersedekah di situ kepada orang yang sangat miskin, dia 10.000. Kemudian ada orang kafir juga 10.000. Menurut pandangan manusia sama, karena sama nilainya, sama orang yang diberi. Menurut pandangan orang sama. Akan tetapi menurut pandangan Allah berbeda. Yang satunya itu letaknya la ilaha illallah, yang satunya tidak ada la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan perbedaan antara kafir dan muslim. Jadi sehingga pantaslah walaupun mereka mengeluarkan sebanyak apapun, mau ke keluarga dan lain sebagainya, itu tidak berguna, karena dia tidak membaca la ilaha illallah. Kapan dia itu berguna? Apabila dia mengeluarkannya itu, akan tetapi sebelumnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ada dari suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh pemuda yang sangat gagah, lalu kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, ya Nabi Allah, aku akan berperang. Padahal dia kafir. Lalu kemudian apa? Dia mau berperang karena pahalanya gede, katanya gitu kan. Sehingga setelah ingin berperang itu ditahan oleh Nabi. Aslim wa tujahid. Masuklah Islam kamu dulu, baru kemudian berjihad. Sehingga kalau engkau hanya menjihad, walaupun ikut di rombongan orang muslim, akan tetapi tidak bersyahadat dulu, sia-sia. Ini dalilnya. Sehingga orang yang tersebutnya, sehingga ini kadang-kadang dipahami hadis ini dengan tekstual. Coba punya hadisnya, aslim wajahid. Masuk Islamlah kalian lalu berjihadlah. Coba kalau kita maknai, coba. Berarti orang masuk Islam lalu kemudian berperang gitu kan? Padahal itu jawaban dari pemuda yang berambisi pengen berperang tapi belum Islam. Maka dijawab oleh Nabi, sebelum berperang kamu masuk Islam dulu biar tidak sia-sia, baru berperang. Bukan ujuk-ujuk semua orang terus berperang. Enggak. Maka itulah pentingnya kita mengetahui kalau di dalam tafsir ada namanya sababun nuzul, kalau di dalam hadis ada namanya sababul wurud. Sebab munculnya hadis, gitu ya, enak, begitu. Jadi inilah perumpamaan bagi mereka yang kafir. Jadi mereka itu apa? Bahwasanya mereka diumpamakan sebagaimana angin dingin atau angin yang sangat panas yang menimpa tumbuh-tumbuhan mereka, lalu kemudian mereka itu menginginkan akan tetapi habis. Dan begitu juga orang kafir yang berinfak. Dia menginginkan nanti di akhirat biar dia selamat, akan tetapi tidak, karena dia yang dinyatakan itu tidak dibarengi dengan syahadat. Tetapi kalau dia syahadat dulu kabul infak, lalu kemudian mau salat dulu atau sunat, itu insya Allah sudah termasuk dia sudah Islam. Itulah yang membedakan. Lalu kemudian dijawab oleh Allah, wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Karena ini banyak berpandangan orang yang seperti itu. Berarti Allah aniaya. Kalau sama-sama memberi, akan tetapi yang satunya dapat pahala, yang satunya enggak. Kan kita sering dengar kayak gitu. Itu tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma zalamahumullah, tidaklah Allah zalim kepada mereka karena tidak dikabulkannya apa yang dia infakkan. Akan tetapi yang berbuat zalim kepada dirinya adalah diri mereka sendiri. Hanya diminta oleh Allah kan, ya ayyuhan nasu budu. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, artinya syahadat dulu, baru konsekuensinya akan mendapatkan semua amal soleh itu bisa dilakukan. Makanya kebaikan orang kafir bukan disebut dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu pondasi pertama adalah iman dulu, baru kemudian yang lainnya. Ikhlas, tapi dia kafir gak diterima. Saya ikhlas walaupun kafir, ya tetap juga enggak, karena pertama adalah iman sebagai kuncinya. Ayat ketiga, seruan kepada kita. Kalau di dalam ayat yang lainnya, ketika mau memanggil orang-orang kafir, itu Allah tidak langsung ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal ladina kafaru, enggak. Tetapi suruh katakan kul dulu, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, gitu kan? Jadi melalui Nabi Muhammad dulu, gak langsung, karena sangat itu bentuk
penghinaan Allah kepada mereka. Tetapi kalau beriman langsung, Allah tidak melalui Nabi Muhammad. Apa langsung? Ya ayyuhalladzina amanu. Coba al-kafirun, coba kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Itu semua dalam Al-Quran. Tetapi ketika langsung kepada orang Islam atau orang yang beriman, tidak pakai kul, langsung. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita. Larangan yang pertama yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini, la tattakhidhu bitanatan. Janganlah kalian menjadikan mereka di sini adalah orang-orang kafir. Ya, ini sebagai pondasi kita karena 2024 ini cek suwe ya. Oh ya gue. Penting sekarang kan udah ada aroma-aromanya. Nah, ini biar kita sebagai umat Islam kuat gitu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan mereka orang kafir, bitanatan adalah teman kepercayaan. Bitana itu aslinya adalah baju yang menempel. Bitana itu butun. Batana itu kan berasal dari putnun yang artinya kapas. Yang batana itu artinya berarti baju yang nempel kepada. Lalu apa hubungannya dengan teman dekat? Ada yang nyambung? Belum, ya udah. Kenapa bitana disamakan dengan apa? Dengan teman yang dekat? Karena bitana itu adalah baju, dan yang namanya baju itu pasti nempel ke badan. Gak akan baju ditaruh, bukan namanya dipakai, namanya nempel. Nah, karena nempel begitu bitana itu artinya janganlah engkau jadikan orang yang kafir itu nempel dengan kalian. Berarti yang nempel itu adalah teman kepercayaan. Nah, jadi bitana diterjemahkannya dengan teman kepercayaan. Min dunikum, dari orang-orang selain yang beragama dengan kamu. Sudah paham tak? Berarti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini larangan jelas dan banyak. Bukan hanya Al-Maidah 51, ini juga ini. Ya, coba. Redaksinya berbeda maksudnya tapi sama. Itu banyak. Janganlah kalian menjadikan teman mereka itu sebagai teman yang dekat, teman kepercayaan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah merinci alasannya kenapa tidak boleh. 1. La ya'lunakum khabala. Mereka itu, ini alasan kenapa tidak boleh. Yang mereka itu yang pertama adalah ya la ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak bosan-bosannya akan menjerumuskan kalian kepada kemudaratan. Itu 1. Ya la ya'lunakum khabala. Itu khabala itu pasti. Jadi yang pertama, mereka tidak akan berhenti, tidak akan bosan untuk menjerumuskan engkau kepada kemudaratan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waddu ma anittum. Mereka itu menginginkan kalian, inginkan kita maksudnya, ma anittum. Kalian itu nanti sengsara. Coba, gak ada yang enak. Yang pertama, dia tidak akan pernah bosan untuk menjatuhkan. Kemudian yang kedua, mereka menginginkan dari kita itu adalah kesengsaraan. Kesengsaraan, 2 ciri. Kemudian yang ketiga, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Yang ketiga, sudah nampak kebencian-kebencian mereka itu, baik itu dari lisan mereka ataupun dari hati mereka. Ayat yang lain menjelaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kan ayat. Tidak akan pernah rela. Artinya rela itu membiarkan begitu orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kalian, sehingga kalian itu ikut kepada mereka, sehingga kita ikut kepada mereka, baru rela. Kalau sebelum enggak apa. Jadi ciri inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menjadikan mereka itu teman kepercayaan. Apalagi kalau teman kepercayaan itu semuanya diceritakan dari A sampai Z, sampai masalah Islam diceritakan.
Kadang-kadang kan cerita, naudzubillah, wah Islam itu nih Jumatan sering hilang sandale. Nah, kadang-kadang cerita kepada orang yang beda agama itu kan ditanggapi dengan baik. Maka sehingga di sana ketandan itu ada tulisan di masjidnya itu. Jadi setiap ada tulisan itu dibaca. Itu kadang-kadang banyak bermanfaat. Seperti perkataan gubernur ketika ngisi di UGM, salah satu kata-kata yang indah itu ketika pengajian. Ketika kalian diundang pengajian, lebih baik mana? Tiba-tiba datang atau tiba-tiba batal? Tiba-tiba datang. Kalau tiba-tiba batal kaget tak mirip. Apalagi sudah disiapkan teh barang. Itu. Sehingga itu kan kata-kata yang indah. Artinya ketika kita diundang untuk pengajian ataupun lain sebagainya, lebih baik tiba-tiba datang daripada tiba-tiba batal. Gak ada ternyata tiba-tiba datang. Itu baik. Udah nunggu semua batal. Itu kan enak. Nah, kemudian di sandal itu ada. Kemudian kan ada yang mengatakan orang lebih baik sandal Anda itu hilang di masjid daripada hilang di rumah. Karena dengan adanya hilang di masjid berarti menandakan engkau itu ke masjid. Bagus juga, ya tak? Masa orang ke masjid hilangnya di mall enggak bakal. Itu ternyata ada tanda di masjid, apa itu namanya? Itu ada tulisan. Karena kan sering orang protes. Sandal hilang terus, lalu kapok Jumatan katanya. Salah juga, sandal kok. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya. Jadi saya ulangi bahwasanya larangan kenapa umat Islam itu tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan. Yang pertama, karena mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa itu menjatuhkan, memberikan suatu kemudaratan. Kemudian yang kedua, keinginan mereka itu adalah membinasakan atau menghancurkan. Dan yang ketiga adalah sungguh jangan banyak di dalam ayat-ayat Allah bukti nampak bahwasanya kebencian mereka itu baik itu dari hati mereka ataupun dari lisan-lisan mereka. Kita kapan mengetahuinya? Di sejarah kan banyak. Gitu? Sejarah orang-orang Islam bagaimana dianiaya, begitulah tidak ada bedanya. Yang mana orang itu kan berputar. Walaupun bisa jadi sekarang ini udah modern, tapi orang-orang dulu itu udah sama aja. Sifatnya udah pasti ada sama sekarang juga ada. Itulah. Sehingga ada, kalau dulu zaman Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, tapi zaman Nabi pun juga ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Begitu juga sekarang Abu Bakar juga ada, walaupun namanya bukan Abu Bakar, tapi juga perilakunya yang sudah mirip Abu Bakar. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak yang menjendukkan mereka itu adalah di dalam hati, pikirannya. Kalau di mulut mungkin sedikit, tapi yang banyak adalah di sini dan dikeluarkan ketika sudah mempunyai kesempatan. Coba di negara-negara minoritas Islam, kayak di Thailand, beberapa yang ditindas Myanmar. Coba lihat. Jadi ketika kita melihat Islam jangan sampai hanya lihat Sleman tok, akan tetapi Islam itu luas. Kalau hanya sebatas ini kan enggak, seolah-olah yang salah Islam. Tapi kalau lihat coba di beberapa negara yang minoritas seperti di Singapura mana, kemudian di Myanmar, kemudian di India dan lain sebagainya, itu kan banyak. Sehingga disitulah kita ketahui Islam bukan hanya di Indonesia, tapi keseluruhan. Kalau Al-Quran itu sifatnya bukan hanya regional, akan tetapi internasional. Itulah ketika kita membahas tentang tafsir, kaitannya dengan Islam secara keseluruhan, bukan lokal saja. Mungkin ini dulu yang dapat sudah telat ini. Insyaallah kita sambung besok, dan ini tambah ke depan tambah banyak juga pelajaran-pelajaran yang mungkin kita ambil dari pelajaran tafsir ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.